Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Junita dengan C1C01808 yang akan menyampaikan materi mengenai akad ijarah. Dengan bahan kajian yang pertama, pengertian akad ijarah. Yang kedua, jenis-jenis akad ijarah. Yang ketiga, dasar syariah akad ijarah. Dan yang keempat, perlakuan akuntansi. Yang pertama, pengertian akad ijarah. Akad ijarah adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, jenis-jenis akad ijarah. Yang pertama, ijarah mutlaqah. Ijarah mutlaqah adalah suatu lease kontrak di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan atau equipment, sebuah bangunan atau barang-barang seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain kepada salah satu nasabah berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya atau fixed charge. Yang kedua, ijarah muntahiyah bit tamlik, yaitu transaksi yang disebut dengan al-ijarah al-muntahiyah bit tamlik atau IMBT adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Selanjutnya, dasar syariah akad ijarah. Yang pertama, Al-Quran. Kemudian, jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Surah At-Talaq ayat 6. Dasar yang kedua yaitu Al-Hadis. Diriwayatkan dari Ibnu Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani Al-Dain, kemudian dari Bani Abdu bin Adi. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, perlakuan akuntansi. Penyajian. Yang pertama, untuk ijarah atas aset. 1. Mu'jir menyajikan pendapatan ijarah atas aset secara bruto di laba rugi. 2. Untuk mu'jir yang merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan ijarah atas aset disajikan secara neto setelah beban terkait di laba rugi. Selanjutnya, ijarah atas jasa. Yang pertama, dalam ijarah atas jasa secara langsung, ajir menyajikan pendapatan ijarah secara bruto di laba rugi. Yang kedua, dalam ijarah atas jasa secara tidak langsung, ajir menyajikan yang pertama, selisih antara jumlah yang ditagih kepada mustajir dan biaya atas jasa yang disediakan oleh entitas lain sebagai pendapatan tangguhan di liabilitas. Sedangkan yang kedua, yaitu pendapatan ijarah secara neto setelah beban terkait di laba rugi. Selanjutnya, kompensasi atas penghentian akad. Yang pertama, mu'jir menyajikan pendapatan kompensasi saat penghentian akad ijarah secara terpisah dari pendapatan ijarah. Lalu selanjutnya, mustajir menyajikan beban kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari beban ijarah. Yang terakhir, perlakuan akuntansi pada pengungkapan. Yang pertama, mu'jir mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait transaksi ijarah atas aset, tetapi tidak terbatas pada A. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada yang pertama, jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad. Kedua, keberadaan ward, pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan jika ada ward, pengalihan kepemilikan ke mustajir. Yang ketiga, pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut. Yang keempat, agunan yang digunakan jika ada. B. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah. C. Keberadaan transaksi jual dan ijarah jika ada. Yang kedua, mustajir mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait transaksi ijarah atas aset, tetapi tidak terbatas pada A. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada 1. Jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad. 2. Keberadaan waqf dari mu'jir untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan jika ada waqf dari mu'jir untuk pengalihan kepemilikan. 3. Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut. Yang keempat, agunan yang digunakan jika ada. B. Keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui jika ada transaksi jual dan ijarah tersebut.
Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.